Maut. Oh, tadi dalam tuh ya. Halo, selamat siang. Motovlog Batu Sangkar. Berawal dari kota Batu Sangkar, tepatnya di alun-alun kota Batu Sangkar. Hari ini kita akan menyelusuri Istana Basa Pagaruyung, yaitu Istana Kerajaan Minangkabau yang ada di Batu Sangkar ini. Bagaimana? Dan ini sebelah kanan ini adalah gor untuk gelanggang olahraga Batu Sangkar. Bagaimana keseruan kita? Simak video selengkapnya. Oke, ini adalah tujuan kita, mau ke Istana Basa Pagaruyung, salah satu objek wisata andalannya Batu Sangkar. Kalau hendak ke sini dari pusat kota, kita ambil jalur kanan ya, yaitunya tepatnya di sebelah gor tadi, ambil jalan lurus. Atau kalian bisa ambil lihat di rambu-rambu yang ada di jalan, atau panduan yang biasa seperti ada Google Map bisa mengantar kalian ke Istana Pagaruyung. Inilah jalan berliku menuju Istana Pagaruyung. Pagaruyung adalah sebuah nama kerajaan di Nusantara, khususnya Kerajaan Minangkabau. Daerah Pagaruyung dahulunya sangat luas sekali, bahkan sampai ke daratan Malaysia dan ke Vietnam sana, karena ekspansi besar-besaran dari Kerajaan Pagaruyung. Raja yang paling ternama di Pagaruyung ini adalah salah satunya adalah Raja Aditya Warman. Beliau adalah raja yang membawa perubahan, yang berarti menjadikan kawasan Pagaruyung ekspansi besar-besaran keluar, dengan artian menggunakan armada laut. Kenapa bisa? Padahal di sini kan Batu Sangkar adalah daerah perbukitan, sedangkan Pagaruyung jalan akses laut pun ada ke sini, tapi jajannya sangat banyak. Itu karena tidak lain adalah keberadaan Sungai Kampar dan Sungai Batanghari di Jambi. Seperti yang kita tahu, prasasti Batu Basurek di hantaran Sungai Batanghari menyebutkan bahwa ekspansi besar-besaran Rajo Aditya Warman sebagai penanda ekspansi besar-besaran Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Nah, inilah jalur ke Istana Pagaruyung. Istananya Raja Minangkabau. Nah, di depan kita ini adalah kuburan para raja. Di sini adalah makam-makamnya para raja. Raja terakhir Sultan Bagaran Shah juga dimakamkan di sana. Jarak antara Istana Basa Pagaruyung dengan pusat kota sekitar 8 kilo.
Nah, inilah jalurnya. Masih sepanjang jalan kita jumpai banyaknya perumahan-perumahan rumah adat Minangkabau dan juga apa ya? Nah, ini dia, sebenarnya ini adalah Istana Selindung Bulan. Inilah istana yang asli dari Raja Minangkabau, tempat tinggal. Dan istana yang di Pagaruiang ini adalah istana prototipe dari Selindung Bulan itu. Nah, di depan adalah kita sudah jumpai Istana Basa Pagaruiang. Kita lihat cukup banyak pariwisata yang datang mengunjungi istana ini yang menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat. Dan juga saya lihat ini ada tempat lokasi parkiran dan juga cuci tangan dulu sebelum masuk. Sudah menghindari aturan COVID-19. Nah, ini dia Istana Basa Pagaruiang. Mohon maaf sekali saya tidak bisa di sini karena ada keperluan yang harus dikejar. Parkiran. Nah, apabila kita belok kanan kita akan Nah, itulah dia Istana Basa Pagaruiang yang kita bisa cuman lewat aja ya. Lain kali kita akan explore lagi ke dalam. Mohon maaf sekali tidak bisa explore lebih jauh. Sampai jumpa lagi di motovlog episode selanjutnya. See you.